Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2485. Di langit, meteorit matahari yang hancur mengalir seperti api cair. Ini seperti sungai api yang jatuh dari langit. Di tanah, lautan lahar cair melonjak dan meraung seperti guntur. Pertempuran besar terjadi di dunia rahasia matahari yang mencair ini. Ledakan, seorang pria kurus mengenakan jubah sederhana dan dengan pelipis abu-abu menebas langit, mengobarkan api 9 surga, dan secara paksa mengalahkan musuh dari segala arah. Dia perkasa, dan dia tak tertandingi di segala arah. Dengan setiap pukulan, langit dan bumi bergetar hebat, dan kehampaan meledak. Orang ini adalah Luo Qingdi. Mitos tak tertandingi yang pernah disebut sebagai penguasa zaman. Tuan tak tertandingi yang selamat dari jalan para dewa kuno yang menghilang dan menjalani kehidupan kedua. Tetapi, tidak ada lawannya yang lemah. Mereka lebih dari selusin master dewa puncak 9 halus dari berbagai kekuatan tingkat raksasa. Masing-masing dari mereka adalah raksasa yang pernah mengintimidasi satu sisi sensu, dan pergelangan tangan mereka setinggi langit. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bulu, mengenakan mahkota bintang, dan memegang pedang perunggu Dao adalah yang paling menakutkan. Dialah yang menahan pria kurus berjubah panjang itu, kalau tidak dia akan dibunuh oleh pihak lain dan melarikan diri. Kaisar Luo Qing, kamu sudah sekarat, hanya jiwa yang hancur, bahkan jika kamu berjuang mati-matian, berapa lama kamu bisa berjuang? Seorang pria berjubah tinggi dengan janggut dan rambut seperti tombak dan tombak di tangannya berteriak keras, dan suaranya mengguncang seluruh lapangan. Kekuatannya juga menakutkan, ketika tombak diayunkan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, guntur yang tak terhitung jumlahnya membelah langit dengan tertib, dan aura kehancuran menghancurkan bumi. Ledakan, Luo Qingdi mencubit telapak jarinya, dan cetakan telapak tangan seperti Qingming meruntuhkan langit, membuat pria jangkung berjubah itu terbang dengan ganas. Tombak di tangannya bergetar hebat. Meskipun pria berjubah perang itu kuat, dia lebih rendah di depan Kaisar Luo Qing. Tetapi pada saat yang sama, Kaisar Luo Qing mengerang, dan sebuah retakan muncul di tubuh Dao. Bahkan, sudah ada bekas luka di sekujur tubuhnya, seperti porselen yang hendak pecah, berdarah deras. Luo Qingdi tidak memperhatikan, serangannya masih mendominasi dan ganas, dan keberaniannya tak tertandingi. Kekuatan api dari seluruh dunia rahasia matahari yang meleleh ditarik olehnya, berubah menjadi badai cair yang tak terbatas, membuat marah penonton. Ini membawa masalah besar bagi semua lawan, dan Luo Qingdi tidak dapat dikalahkan untuk sementara waktu. Itu hanya jiwa yang hancur, tapi sangat kuat. Wajah seseorang suram, sulit dipercaya. Sejak awal, mereka tahu bahwa Kaisar Luo Qing terluka parah, dan tubuh Tao itu hanyalah cangkang kosong, sangat lemah. Dan hanya satu roh primordialnya yang tersisa, dan lukanya sangat serius. Tapi sayangnya, ada pria seperti itu, tapi dia sangat kuat, kekuatan tempurnya tidak tertandingi dan mendominasi, dan terornya tidak terbatas. Dalam situasi 1 lawan 1, dewa-dewa Jiulian yang berada pada kondisi puncaknya pasti akan kalah. Ini benar-benar tak terbayangkan, betapa kuatnya Kaisar Luo Qing ini di masa jayanya. Menurut Lord Die, orang ini bukan milik dunia saat ini, tetapi orang kejam tak tertandingi yang dibawa oleh Su Yi dari jalan para dewa kuno. Pria parubaya di Yuyi Xingguan mengerutkan kening, pada awal 9 tahun yang lalu, dia diledakkan oleh Burning Buddha dan yang lainnya dalam perjalanan untuk membimbing bintang-bintang, dan pada akhirnya hanya gumpalan sisa jiwa yang tersisa untuk melarikan diri. Belum pulih hari ini, bahkan aku tidak menyangka dia begitu kuat dalam keadaan seperti itu. Pertempuran ini telah berlangsung selama 1/4 jam. Luo Qingdi bersembunyi di berbagai bagian makam pedang Tianxiu, melarikan diri terus-menerus, dan akhirnya dikepung di dunia rahasia matahari yang mencair. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa pria yang terluka parah akan begitu keras kepala. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda tidak bisa bertahan. Selama percakapan, kerumunan menjadi semakin cepat dan ganas dalam gerakan mereka, menunjukkan kekuatan gaib yang mengejutkan, menggunakan tentara Tao yang abadi di bagian bawah kotak pers, dan terus-menerus mengepung dan menekan Luo Qingdi. Tapi setiap kali, Luo Qingdi dengan kuat memblokirnya. Sikapnya yang mengesankan terlalu kuat, dan dia memandang rendah orang lain, seolah-olah dia tidak tergoyahkan. Jangan mengendur, dia tidak bisa terbang. Pria bermantel bulu itu memiliki mata yang tajam, dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu memakannya, kamu akan memakannya sampai mati. Dia memperhatikan bahwa meskipun aura Luo Qingdi masih kuat, tubuh Taonya yang lemah hampir runtuh sepenuhnya. Semua ini membuktikan bahwa lawan sudah berada di akhir pertarungannya. Ketika ada sedikit saja tanda tidak mendukung, pasukan akan dikalahkan seperti gunung, dan itu akan berakhir sepenuhnya. Membunuh. Sekelompok Master Dewa Jiulian menjadi kejam dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka,
dan mengepung Luo Qingdi dengan putus asa. Wajah kurus Luo Qingdi sepucat kertas, tetapi sudut alis dan matanya penuh dengan kedinginan dan ketidakpedulian, dan dia masih sangat tenang. Sebagai sosok dominan yang pernah membunuh puncak peradaban era sebelumnya dan dihormati di dunia, dia terbiasa hidup dan mati sepanjang hidupnya, dan telah mengalami pembunuhan berdarah, bagaimana dia bisa peduli dengan kesulitan di depan. Dia, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia memiliki kepercayaan diri untuk mundur. Tiba-tiba, pupil Luo Qingdi menyusut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia yang semula kalem tiba-tiba tampak sedikit cemas. Membuka, dengan minuman rendah, Luo Qingdi mengangkat tangannya, kekuatan tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan api ilahi yang tak berujung berevolusi menjadi tatanan yang terang dan berkobar, yang menyebar dengan keras. Ada seruan di lapangan. Musuh yang dikepung ke segala arah mengalami dampak yang mengerikan satu persatu, terhuyung mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Luo Qingdi melintas dan bergegas keluar. Tertawa, Yuyi Singguan Parubaya segera mencegatnya, menebas pedang dao perunggu di tangannya, dan di bawah sapuan energi pedang seperti awan, sosok Luo Qingdi yang melarikan diri langsung terkoyak. Tubuh dao hancur. Namun, pada saat tubuh Tao dihancurkan, roh primordial Kaisar Luo Qing telah melarikan diri. Ini di luar harapan setengah baya Yuyi. Karena dengan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Kaisar Luo Qing, jika dia ingin melawan, dia bisa saja melawan pedang ini. Tapi dia sudah pergi. Untuk melarikan diri demi hidupnya, dia lebih suka mengorbankan tubuhnya. Mengejar. Dia tidak tahan lagi. Yuyi Singguan Parubaya berteriak keras, dan memimpin kerumunan untuk bergerak ke langit, mengejar dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam seperempat jam, di kedalaman makam pedang Tianxiu, di gurun hitam dengan vitalitas yang terkuras. Sosok Luo Qingdi bergerak dan muncul di sisi sebuah bukit kecil. Selidiki dan ambil. Bukit kecil itu langsung hancur menjadi bubuk, dan tanahnya terangkat, memperlihatkan lapisan formasi terlarang yang misterius. Di dalam formasi terlarang, berbaring sosok. Itu adalah seorang wanita yang tampak lembut, berpakaian jingcai, dengan temperamen yang lembut. Namun, ada energi kematian hitam pekat yang melekat di sekelilingnya, terus-menerus mengikis vitalitasnya. Kulit juga menjadi pucat dan transparan, kusam. Hati Luo Qingdi bergetar, dan dia menemukan bahwa udara hitam mati telah menyerang bagian tengah alis wanita itu. Xiao, tunggu sebentar lagi, dan aku akan segera membawamu pergi. Suara Luo Qingdi rendah, dan ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di alisnya. Mantan penguasa zaman itu, eksistensi menakutkan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan melalui malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, sekarang menghadapi seorang wanita, tetapi dia kehilangan ketenangannya dengan cara yang langka. Dia membuka formasi terlarang, dan memeluk sosok wanita yang diselimuti udara mati yang tebal. Kakak Luo, ini aku menyeretmu ke bawah. Wanita itu membuka kelopak matanya dengan susah payah, matanya redup, dan suaranya lemah dan terputus-putus. Luo Qingdi berduka di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, Xiao, kamu baru saja digunakan oleh orang jahat, jadi mengapa menggangguku, apalagi, kamu menyelamatkan hidupku. Adegan dari beberapa tahun yang lalu diam-diam muncul di benak saya. Pada saat itu, dia berjuang mati-matian untuk Su Yi dalam perjalanan untuk memimpin bintang-bintang, dan pada akhirnya, tubuhnya hancur, hanya menyisakan gumpalan sisa jiwa yang hidup, sampai dia melarikan diri ke dunia Gods Domain, dia benar-benar mati, pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat wanita lembut Xiao di depannya. Dia hanyalah seorang biksu kecil, berlatih di sekte yang kurang dikenal, dan dia adalah murid luar yang paling rendah hati. Di mata para dewa, mereka tidak berbeda dengan semut. Namun, wanita baik hati inilah yang berasal dari tingkat terendah domain dewa, yang menyelamatkan Kaisar Luo Qing. Dia adalah penyelamat Kaisar Luo Qing. Dalam beberapa tahun terakhir, sisa jiwa Luo Qingdi telah diurus oleh Xiao. Xiao memperlakukannya seperti kakak laki-laki dan berbicara dengannya sepanjang waktu. Xiao juga bersumpah untuk membantu Luo Qingdi menyembuhkan luka di tubuhnya sepenuhnya. 9 tahun berlalu dalam sekejap. Selama 9 tahun, Kaisar Luo Qing tidak pernah mengungkapkan identitasnya, apalagi mengajarinya sedikit metode rahasia latihan, karena takut kelainannya dalam latihan akan menarik perhatian orang lain dan menimbulkan masalah. Namun, dalam hati Luo Qingdi, dia telah lama menganggap Xiao sebagai adik perempuan, dan memutuskan untuk membayar kembali gadis baik hati ini ketika dia melanjutkan moralitasnya di masa depan. Lagi pula, Xiao sama sekali tidak mengetahui identitasnya, apalagi menerima umpan balik dan hadiah, tetapi mampu merawatnya dengan cermat selama 9 tahun ini, bagaimana ini bisa dilakukan oleh orang biasa. 9 tahun sudah cukup untuk melihat sifat seseorang. Belum lagi, untuk keberadaan seperti Luo Qingdi, Xiao dan dapat melihat melalui dia bahkan jika dia memiliki sedikit pun utilitarianisme terhadapnya. Namun, Xiao tidak pernah meminta imbalan yang berlebihan, tidak pernah menghitung apapun, tetapi dengan tulus menganggapnya sebagai orang lemah yang perlu dijaga. Seorang pria malang, kakak Luo,
Aku tidak tahan lagi, kelopak mataku terasa sangat berat, aku sangat ingin tidur. Mata Xiao Xiao sedikit terganggu, dan suaranya sangat lemah sehingga dia tidak bisa mendengarnya. Jika aku mati. Kakak Luo, bisakah kamu membawa abuku pulang? Kubur saja aku di bawah pohon willow di pekarangan kecil itu, ditanam saat orang tuaku masih hidup. Suaranya berangsur-angsur kabur, dan kelopak matanya hampir menutup. Luo Qingdi merasakan sakit di hatinya, dan dia tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan gadis di pelukannya dengan sisa kekuatan jiwanya. Namun, udara mati yang tebal itu sangat aneh sehingga tidak bisa diselesaikan sama sekali, hanya bisa ditekan untuk sementara. Xiao Xiao, tunggu dulu, apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku, dan aku akan memberitahumu saat aku membawamu pulang. Suara Luo Qingdi membawa jejak kekuatan Dao, yang membuat semangat Xiao Xiao akhirnya pulih. Tapi masih sangat lemah. Ini membuat Luo Qingdi diam-diam cemas. Pada saat ini, tawa ringan terdengar. Yang mulia adalah eksistensi seperti itu, tetapi Anda mengkonsumsi sedikit kekuatan untuk seorang gadis kecil seperti semut. Ini benar-benar menyentuh. Di jarak yang jauh antara langit dan bumi, pria parubaya di Yuyi dan sekelompok 9 master dewa pemurnian pindah, dan dalam waktu singkat, semua arah diblokir. Melihat mereka akan bergerak, Yuyi parubaya berhenti dan berkata, gadis kecil itu akan mati, beri mereka sedikit waktu untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, jangan ikut campur. Kata-kata itu murah hati, tapi setelah memikirkannya sebentar, semua orang mengerti apa arti parubaya Yuyi, dan mereka semua memilih untuk berhenti dan menonton dengan mata dingin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2486. Yuyi parubaya dan mereka semua bisa melihat bahwa Kaisar Luo Qing hampir selesai. Saat ini, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan wanita itu, yang pasti akan memperburuk situasinya. Terlebih lagi, jika waktu berlarut-larut untuk waktu yang lama, Luo Qingdi tidak akan bisa bertahan tanpa mereka melakukan apapun. Oleh karena itu, mereka semua memilih untuk mengepung daripada menyerang saat ini. Semakin lama ditunda, semakin baik bagi mereka. Kaisar Luo Qing tidak memperhatikan semua ini. Dia menatap gadis lembut dan lembut yang sedang sekarat di pelukannya, dan merasakan ledakan kesedihan dan kebencian. Dia sekarang sepenuhnya mengerti bahwa semua ini adalah konspirasi dari musuh. Xiao Xiao digunakan oleh orang lain untuk menghadapi dirinya sendiri. Kakak Luo, aku. Xiao Xiao membuka mulutnya dengan susah payah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Kaisar Luo Qing. Dia dengan ringan mengusap kepala gadis itu, dan berkata dengan suara hangat, Xiao Xiao, bukankah kamu ingin menjadi master jimat sejak kamu masih muda? Jangan khawatir, aku akan membantumu mencapainya dan menjadikanmu yang paling kuat, master jimat di dunia. Sekarang, kamu tidur sebentar, kamu tidak perlu memikirkan apapun, dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Saat kamu bangun, semua ini akan berakhir. Suara Luo Qingdi dipenuhi dengan kekuatan yang menenangkan, membuat Xiao Xiao tertidur dengan damai. Melihat pemandangan ini, pria parubaya di Yuyi tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kekuatan primordialmu hampir habis, tapi kamu masih ingin menyia-nyiakannya hanya untuk menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Kenapa repot-repot? Suara itu penuh dengan ketidakpahaman dan sarkasme. Pria jangkung dengan tombak di tangannya berkata dengan tegas, ini pasti sia-sia. Gadis kecil itu dan kalian berdua harus mati hari ini. Luo Qingdi meletakkan Xiao Xiao di punggungnya, dan memutar kepalanya perlahan. Pada saat ini, wajah semua orang sedikit berubah. Karena aura Luo Qingdi telah berubah. Jiwa primordialnya hancur, berlubang, dan ada bekas luka yang mengejutkan. Tapi auranya, saat ini, meraung seperti badai 9 hari, dipenuhi dengan kekuatan tirani, kehancuran, dan amarah. Seluruh sosok itu sepertinya terbakar. Hati-hati, Yuyi parubaya minum sedikit, mengingatkan semua orang. Mereka semua adalah guru Dewa Abadi yang telah menginjakkan kaki di 9 pemurnian, bagaimana mereka bisa gagal melihat bahwa Kaisar Luo Qing akan meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Di mataku, kamu sekecil rumput liar, dan kamu menganggapku sebagai mangsa yang terluka. Luo Qingdi tampak tenang dan menatap musuh-musuh itu, matanya penuh dengan penghinaan. Tapi di mata kursi ini, kalian Dewa Julian hanyalah sekelompok sampah, bahkan sehelai rambut pun tidak. Ledakan, di tubuh Luo Qingdi, api gelap yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan burung Phoenix ilahi dengan sayap berkibar muncul dengan tidak jelas. Phoenix ada di langit, seperti makhluk tertinggi, bermandikan api dewa dalam kegelapan, membakar langit dan menghancurkan bumi. Adegan ini membuat mata semua musuh menyusut. Ini adalah sumber kekuatan sejati Kaisar Luo Qing. Tidak perlu memikirkannya, dia akan bertarung dengan nyawanya dan memilih untuk mati bersama mereka. Setiap orang menjadi waspada, membuat persiapan penuh, dan menyiapkan semua sarana penyelamat hidup di bagian bawah kotak. Ini hanya perjuangan yang sekarat, dan kamu berani berbicara dengan lantang, itu benar-benar konyol. Seorang pria dengan sikap anggun mengenakan syal sarjana mencibir. Dia tidak pemaaf,
Tapi dia yang paling siap, menawarkan semua jenis tentara Tao yang abadi, siap menunggu. Luo Qingdi tampak acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Ledakan. Dia mengambil langkah maju dan meninju keluar. Phoenix ilahi mengepakkan sayapnya dan menyalakan api ilahi yang suram. Dengan tinju ini, ia melelehkan langit dan bumi itu, benar-benar memadamkannya. Pria anggun yang tadinya masih mencibir tiba-tiba melebarkan matanya, wajahnya penuh kengerian. Memukul. 8 harta abadi yang menutupi tubuhnya dibakar menjadi abu seperti pasta kertas. Perlindungan tubuhnya, Taoisme, tubuh Tao, jiwa, dan kehidupannya seperti jatuh ke dalam jurang api. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesadaran, hanya ketakutan tanpa akhir. Seperti semut kecil, tanpa sengaja jatuh ke dalam kobaran api. Dalam sekejap, pria berjubah Konfusianisme itu benar-benar terbakar menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Ini seperti benar-benar musnah, mati dalam ketiadaan. Yang lain ngeri dan warna mereka berubah ngeri. Hanya dengan satu pukulan, dia dengan mudah membunuh 9 dewa-dewa pemurnian. Apakah ini jenis kekuatan yang dapat dimiliki oleh roh primordial yang terluka parah? Bunuh. Tembak dengan seluruh kekuatanmu dan hentikan dia. Yui Parubaya berteriak dengan keras. Dia menggunakan kartu truf di bagian bawah kotak, yang merupakan penggaris batu giok yang dipenuhi kabut ungu, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Tembakan putus asa. Master Dewa Julian lainnya tidak berani mengabaikan, dan mereka semua memilih untuk menyerang tanpa syarat bersama dengan Yui Parubaya. Ledakan. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan kehampaan di 10 penjuru runtuh. Prajurit Dao abadi yang cerah dan berkobar, seperti pelangi ilahi yang merobek langit, meledak menjadi kekuatan ganas yang tak terukur, semuanya membunuh Luo Qingdi sendirian. Luo Qingdi bergerak melintasi langit, dan sosoknya membawa api gelap yang tak berujung. Bang bang bang, harta karun dewa abadi yang sangat kuat itu semuanya tersingkir, dan ratapan mereka mengguncang langit. Dan sosok Luo Qingdi sudah datang di depan lawan, jari-jarinya seperti pisau, dan dia menebas dengan marah. Lawan itu adalah seorang lelaki tua berjubah kuning dan mahkota, 9 dewa ilahi yang dimurnikan pada tingkat antik. Ketika Kaisar Luo Qing datang untuk membunuhnya, dia telah menanggapi sebelumnya dan mengorbankan sebuah gulungan gambar. Ribuan gunung suci tercermin dalam gulungan gambar, dengan puncak yang tumpang tindih, memberi orang pesona agung dan berat yang tak tergoyahkan. Seperti parit, menghalangi Luo Qingdi di depannya. Tetapi dengan tebasan pisau Luo Qingdi, gulungan gambar yang sebanding dengan parit itu terbelah menjadi 2. Bagaimana mungkin? Pria tua berjubah kuning dan mahkota elektronik kehilangan penglihatannya. Garis darah muncul dari atas kepalanya, menyebar dari antara alisnya, dan mencapai perutnya. Segera, seluruh tubuhnya terbelah 2. Itu terbelah 2. Ledakan. Tubuh terbelah dan gulungan terbelah semuanya diselimuti oleh api ilahi yang gelap, dan berubah menjadi abu pada saat yang sama, benar-benar musnah. 9 dewa alkimia kedua mati dalam pertempuran. Adegan yang mendominasi itu membuat jengkel wajah semua dewa lain yang hadir, dan hati mereka hampir meledak. Setelah mematahkan kepala mereka, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa sisa jiwa yang berjuang mati-matian bisa begitu kuat. Namun, mereka juga memperhatikan bahwa celah panjang dan sempit muncul di tubuh Luo Qing. Di dekat celah, vitalitas abis, dan energi kematian memenuhi udara, yang muncul di sisa jiwa Luo Qingdi, yang sangat menarik perhatian. Ketakutan di hati setiap orang banyak menghilang. Kekuatan Luo Qingdi tidak terbatas, tetapi vitalitasnya dengan cepat menghilang. Ingat, jangan melawannya dengan keras. Yui Parubaya berteriak dengan keras. Tidak perlu baginya untuk mengingatkan, dengan kematian 2 dewa-dewa Julian di depan, tidak ada yang berani menghadapi Luo Qingdi secara langsung. Semua pilih Yuto. Setiap kali dia merasakan bahwa Kaisar Luo Qing mendekat, dia akan segera mengelak, untuk menahan Kaisar Luo Qing dan menghabisinya sampai mati. Benar saja, strateginya berhasil. Banyak serangan Luo Qingdi dihindari oleh semua musuh. Tetapi pada sisa jiwanya, energi kematian mulai meresap dengan cepat, dan vitalitas dengan cepat menghilang. Divine Phoenix Undead yang bermandikan api suci menjadi redup. Bahkan kekuatannya mulai melemah jelas. Orang ini tidak tahan lagi. Yui Parubaya dan yang lainnya bersemangat. Namun, mereka masih sangat berhati-hati, seperti sekawanan serigala yang tenang dan kejam, melihat sekeliling dan berkelahi. Ketika Kaisar Luo Qing tidak dapat kembali ke surga, dia akan menyerang mereka secara berkelompok dan mengakhiri pertempuran sepenuhnya. Luo Qing diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia awalnya berencana untuk membunuh beberapa musuh lagi, menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk bertarung keluar dari makam pedang Tianxiu, dan mengirim Xiao Xiao pergi sebelum mati. Tapi cederanya terlalu serius, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa benar-benar membalikkan keadaan. Saya sekarat. Luo Qing dapat dengan jelas merasakan ini. Belum lagi keengganan, dia adalah orang yang seharusnya sudah lama menghilang dalam peradaban masa lalu, dan dia tidak pernah peduli dengan hidup dan mati. Hanya ketika dia sekarat, dia merasa sedikit menyesal.
Sayang sekali saya tidak bisa bertemu dengan saudara perempuan saya Luo Xuanji lagi. Ambil napas dalam-dalam. Mata Luo Qingdi menjadi tenang dan bertekad. Dia tidak pernah menyerah. Karena dia berjanji untuk mengirim Xiao Xiao pergi, dia akan melakukan segalanya, dengan mengorbankan nyawanya, agar Xiao Xiao memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Pada saat ini, roh primordial Kaisar Luo Qing yang rusak benar-benar terbakar. Api ilahi yang suram menembus langit dan bumi, membakar bara api ke segala arah. Semuanya layu dan punah dalam nyala api para dewa, dan semuanya sunyi. Secara tidak langsung, sosok Phoenix Dewa Mayat Hidup juga melebarkan sayapnya dan menghantam 9 langit, berteriak seperti guntur. Namun, tangisan itu membawa sedikit kesedihan. Di kejauhan, wajah semua musuh berubah drastis, dan mereka semua mundur jauh untuk pertama kalinya, memperlebar jarak antara mereka dan Luo Qingdi. Xiao Xiao, kamu mendengarku dengan jelas, ketika kamu bangun, hancurkan saja jimat rahasia yang kuberikan padamu, dan seseorang akan datang menjemputmu, menyembuhkan lukamu, dan menyelamatkan hidupmu. Luo Qingdi bermandikan api ilahi, dan berbicara dengan suara hangat, menanamkan suaranya sendiri pada jiwa dewa kecil yang sedang tidur. Katakan pada orang yang mengawalmu, aku, Kaisar Luo Qing, telah berjuang sepanjang hidupku dan tidak pernah mengatakan aku kalah. Sekarang aku bisa mati di medan perang, aku tidak menyesal. Katakan, dia mengangkat tangannya, ledakan, api ilahi yang gelap berputar di seluruh langit, melelehkan kehampaan itu menjadi pusaran ruang waktu. Undead Divine Phoenix mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah, muncul di dekat pusaran ruang waktu. Pada saat yang sama, Kaisar Luo Qing mengambil sosok kecil itu dan meletakkannya di belakang Undead Divine Phoenix. Di dunia ini, tidak pernah ada keabadian sejati. Ketika sumber kehidupan dibakar dan habis, bahkan yang disebut Phoenix ilahi yang abadi akan kembali ke kehancuran dan mati sepenuhnya. Dan sekarang, apa yang dilakukan Kaisar Luo Qing adalah menggunakan Phoenix Dewa Mayat Hidup yang berasal dari sumber hidupnya sendiri untuk mengawal Xiao Xiao keluar dari sini. Bahkan setelah melakukan semua ini, dia akan menghilang sama sekali, dan dia tidak akan menyesal di dalam hatinya. Di kejauhan, wajah Yui Parubaya dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka dapat melihat sekilas bahwa pukulan terakhir Luo Qingdi, yang dia selamatkan, bukanlah untuk tujuan putus asa, tetapi teknik rahasia terlarang yang menembus ruang dan waktu, untuk mengirim gadis kecil yang rendah hati itu pergi seperti semut. Tanpa ragu, mereka semua bergegas maju, menggunakan cara mereka untuk mencapai langit, meledakkan pusaran ruang waktu itu, mencoba menghentikan semua ini. Luo Qingdi mendengus dingin, dan melompat ke depan untuk menyerang. Karena dia tidak lagi berniat untuk hidup, dia secara alami tidak akan memiliki kekhawatiran lagi, dan ingin mengakhiri sepenuhnya sebelum sumber hidupnya benar-benar hilang. Tetapi pada saat ini, nyanyian pedang bergema tiba-tiba di seluruh dunia. Dentang dan dentang seperti burung phoenix. Dan sebelum nyanyian pedang terdengar, sosok sudah muncul dari udara tipis. Ketika sosok itu mengangkat tangannya, dia dengan kuat menggenggam Phoenix Dewa Mayat Hidup yang membawa Xiao Xiao ke pusaran ruang waktu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2487. Ledakan. Pada saat yang sama sosok itu meraih Undead Divine Phoenix dan gadis muda itu, dia mengayunkan jubah lengannya dengan kasar dengan tangan kirinya. Antara langit dan bumi, energi pedang mengalir deras seperti hujan. Serangan lebih dari selusin Master Dewa Abadi semuanya hancur dalam hujan pedang yang tak berujung ini. Luo Qingdi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Su Yi. Dia tidak bisa membantu tetapi membeku. Su Yi. Hampir pada saat yang sama, pria parubaya di Yui dan yang lainnya juga melihat penampilan orang tersebut, dan mereka semua mengubah ekspresinya. Jika saya datang nanti, apa yang harus saya lakukan? Su Yi menghela nafas ringan. Dia mengembalikan Undead Divine Phoenix dan gadis Xiao Xiao kepada Kaisar Luo Qing, dan berkata, serahkan hal berikutnya padaku. Luo Qingdi mengangguk dengan hati gelisah. Hanya olehmu. Di kejauhan, pria parubaya di Yui berkata dengan dingin, kata-kata besar. Pertempuran di area terbatas Lanhai mungkin menakuti orang-orang bodoh itu saat ini, tapi itu tidak bisa menakuti kita. Ya, tanpa bantuan asing itu, kamu, karakter yang baru saja menginjakan kaki di alam abadi, bagaimana kamu bisa melawan kami 9 dewa-dewa yang dimurnikan? Seseorang diejek. Kali ini, siapa yang kamu undang? Seseorang mencibir. Mereka semua tahu bahwa reputasi Su Yi berada di puncak ketenarannya di pertempuran area terbatas Lanhai, tetapi dalam pertempuran itu, Su Yi mengandalkan orang-orang tua yang kembali dari medan pertempuran tanpa akhir. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak. Satu-satunya hal yang orang tidak tahu adalah pertempuran antara dia dan Dai. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Su Yi benar-benar bisa melawan Dai dengan kekuatan tempurnya sendiri. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar, seperti tidak ada apa-apa. Untuk ironi musuh, Su Yi hanya menganggapnya lucu. Mengapa kamu bisa begitu benar ketika kamu menggertak orang lain dalam kemitraan, tetapi aku akan diejek dan diejek olehmu ketika aku meminta bantuan teman-temanku. Su Yi melirik para dewa,
kamu benar-benar keras terhadap orang lain dan toleran terhadap dirimu sendiri. Semua orang mengerutkan kening, wajah mereka suram, dan mereka tidak bisa menahan wajah diejek. Tapi kamu bisa tenang. Suyi mengubah topik pembicaraan, untuk menghadapimu bajingan tua, aku tidak perlu meminta bantuan orang lain. Aku sendiri sudah cukup. Kata-katanya penuh percaya diri dan ketenangan. Sungguh, mata Yui Parubaya berkedip. Apakah itu benar atau tidak? Apakah kamu punya pilihan? Suyi tertawa. Terlihat bahwa orang-orang tua ini memang sangat takut dia akan meminta bantuan. Mata Yui Parubaya itu aneh, dan dia berkata, harus kukatakan, kamu benar-benar berani. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak datang, bukankah perhitunganmu akan sia-sia? Di kejauhan, mata Luo Qingdi sedikit menyipit. Mungkinkah niat sebenarnya dari pembunuhan terhadap Xiao Xiao dan dirinya sendiri adalah untuk berurusan dengan Suyi? Perhitungan. Yui Parubaya terkejut, dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Monster tua lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Suyi berpikir, kamu tidak tahu. Dari sudut pandang ini, entah aku salah menebak, atau kamu juga tidak tahu apa-apa. Yui Parubaya dan yang lainnya saling memandang, semakin mengerutkan kening. Berhentilah omong kosong. Seorang lelaki berbaju abu-abu mencibir, tidak peduli apa perhitungannya, jika kamu ingin bertahan hidup saat ini, kamu harus lulus ujian kami terlebih dahulu. Karena kamu tidak peduli, maka lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Kata Suyi dengan santai. Suara itu masih bergema, dan dia langsung menembak. Sosok itu menghilang begitu saja. Saat berikutnya, pedang tajam yang tak tertandingi muncul tiba-tiba, memunculkan hukum Dao yang tidak jelas dan misterius. Ledakan, niat pedang melesat ke 9 langit, mengguncang Singhan. Langitnya indah, dengan celah lurus. Di ujung retakan, pedang tak tertandingi itu telah menebas pria berbaju abu-abu yang sedang berbicara. Pedang ini tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki momentum yang tak terkalahkan dan merusak. Ledakan, pria berpakaian abu-abu itu menekan telapak tangannya, dan energi pedang hancur di depannya, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Itu dia, pria berpakaian abu-abu itu tampak main-main. Ledakan, suara itu masih bergema, dan energi pedang yang hancur serta hujan rintik-rintik tiba-tiba bergetar bersama, diam-diam membentuk tirai pedang, yang berisi rahasia reinkarnasi, menutupi pria berpakaian abu-abu itu dari segala arah. Ledakan, tirai pedang seperti tirai langit, menutupi langit dan matahari, memotong 10 arah. Di dalam layar pedang, pemandangan misterius seperti pasang surut reinkarnasi dan siklus hidup dan mati tercermin. Saat pria berpakaian abu-abu itu terjebak, dia merasa ngeri dan merasakan ancaman yang mematikan. Membuka, dengan lolongan panjang, Dao Light meledak di sekujur tubuhnya, membentuk semburan Dao besar seperti 9 gelombang besar, yang meletus dalam sekejap. Ini adalah metode penyelamatan hidupnya di bagian bawah kotak, yang disebut 9 gelombang Tianhe, yang dapat mengguncang yang besar dan menghancurkan yang kuat, dan kekuatan penghancurnya mengejutkan. Berkelahi satu sama lain, sangat sedikit orang yang berani melakukan pukulan ini secara langsung. Tapi yang membuatnya ngeri adalah pukulan penyelamat hidupnya di bagian bawah kotak dihancurkan oleh tirai pedang itu. Ini, pria berbaju abu-abu itu merasa merinding. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, tirai pedang yang menutupi langit dan matahari telah meledak. Dalam penglihatan pria berpakaian abu-abu, seolah-olah dunia bawah yang lengkap turun, menyeretnya ke jalan Huangquan, di mana dia melihat jembatan Naihe, gerbang hantu, 10 kuil Yama, dan tenggelam ke lautan penderitaan. Dan dia sendiri seperti hantu kesepian yang terperangkap dalam siklus 6 alam, benar-benar diasingkan. Emosi keputusasaan, keengganan, dan ketakutan menyerbu keadaan pikirannya, mengejutkan jiwanya. Dalam keadaan linglung, dia melihat tubuh Taoisnya hancur berkeping-keping di api penyucian yang gelap, dan jiwanya tenggelam ke lautan penderitaan yang luas. Pada saat kesadarannya akan menghilang, dia melihat cahaya senja yang tak terlukiskan. Tanpa batas, halus, dan misterius, seperti tempat di mana semua kehidupan menjadi sunyi, penuh dengan atmosfer yang layu dan mati. Ledakan. Saat berikutnya, pria berbaju abu-abu itu benar-benar tidak sadarkan diri. Semua ini lambat untuk dikatakan, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Di mata orang luar, pria berpakaian abu-abu yang ditutupi oleh tirai pedang memiliki ekspresi kusam dan mata kosong. Setelah berjuang sejenak, dia benar-benar tertutup oleh tirai pedang dan menghilang menjadi abu. Ketika dia meninggal, bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Luo Qingdi tertegun. Sungguh pedang yang menakutkan. Dengan satu serangan, dengan mudah membunuh Master 9 Refinite God. Kapan rekan Daoisu menjadi begitu kuat? Saat itu, ketika dia datang ke God's Domain, Suyi baru saja menjadi dewa, dan dia masih dewa yang lebih rendah. Hanya dalam 9 tahun, dia akan dapat membunuh penguasa 9 penyempurnaan. Luo Qingdi hidup dalam pengasingan selama 9 tahun terakhir, dan dia tidak mengabaikan urusan dunia, perbuatan Suyi di domain dewa semuanya ada di matanya. Sejauh yang dia tahu, baru lebih dari setahun sejak Suyi menginjakkan kaki di alam abadi.
Siapa yang berani membayangkan bahwa dia bisa membunuh Master 9 Dewa Pemurnian? Tidak hanya Luo Qingdi yang terkejut, tetapi semua dewa yang hadir, seperti pria parubaya di Yuyi, juga terkejut. Wajah semua orang berubah total. Itu saja, kamu tidak bisa menghentikannya. Kamu berani meremehkanku, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar. Nada suaranya biasa saja, tetapi tatapan dari Julian God Masters yang hadir semuanya menatapnya dengan ketakutan yang dalam, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa kekuatan Su Yi sendiri tidak cukup untuk bersaing dengan 9 dewa-dewa yang dimurnikan. Ternyata, mereka salah. Dan itu sangat salah. Siapa lagi yang ingin melawanku untuk kedua kalinya? Dengan tangan di belakang punggung, Su Yi melihat sekeliling ke arah musuh, dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin, tampak luar biasa anggun. Apakah kamu pikir kami akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung? Yuyi Parubaya berkata dengan suara yang dalam. Su Yi mendengus, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu kalian berdua pergi bersama. Musuh-musuh itu tidak pernah malu menggertak yang sedikit dengan yang lebih. Su Yi sudah lama terbiasa. Tapi semakin tenang dia, semakin Yuyi Parubaya dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya. Mereka saling memandang, dan segera menembak bersama secara serempak. Membunuh. Dengan teriakan, lebih dari selusin Master Dewa 9 halus masing-masing mengorbankan tentara Tao yang abadi. Satu persatu, mereka begitu kuat sehingga mereka menunjukkan kartu truf masing-masing. Dunia bergolak dan runtuh, kemegahan ilahi mengamuk, dan cahaya yang berharga meraung. Namun, mereka dibagi menjadi dua gelombang. Sekelompok orang membunuh Su Yi. Sekelompok orang membunuh Luo Qingdi. Tidak perlu banyak memikirkannya, mereka ingin menggunakan Kaisar Luo Qing sebagai ancaman untuk menahan Su Yi. Taktik ini sangat cerdik. Sayang sekali di mata Su Yi hari ini, itu tidak cukup. Dia melangkah keluar. Ledakan. Dunia terbalik, dan semuanya terlihat sedih. Energi pedang yang padat naik dari tanah, membentuk medan pedang yang misterius dan megah, menutupi seluruh Luo Qingdi. Ketika serangan dari banyak 9 dewa pemurnian menghantam medan pedang itu, mereka hanya menyebabkan riak cahaya pedang, tetapi mereka tidak bisa mengguncang medan pedang itu sama sekali. Tak tertembus. Pada saat yang sama, sosok Su Yi melayang seperti pita, dan tiba-tiba muncul di depan seorang wanita berbaju hitam. Ujung jari seperti ujung pedang, dengan sapuan ringan. Ledakan. Cermin perunggu yang dipegang wanita berbaju hitam itu terkoyak. Segera, kepalanya terlempar ke udara. Mayat dipisahkan. Hingga saat kepalanya terlempar ke udara, wanita berbaju hitam itu tampak kebingungan. Diriku sendiri di level 9 penyempurnaan, bahkan tidak bisa menghentikan pukulan Su Yi. Dalam sekejap, kepala dan tubuh wanita berbaju hitam itu hancur dan layu menjadi abu. Dan sosok Su Yi sudah meninggalkan tempat itu. Sekarang dia telah melakukannya, dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Membunuh. Seorang penguasa 9 perbaikan datang untuk membunuhnya, dan tombak emas menyilaukan, menembus langit, menghancurkan segala arah, sangat mendominasi. Su Yi mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Dentang, meremehkan pukulan itu, tapi itu mengguncang tombak emas dari tangannya, dan cetakan telapak tangan cekung yang mengejutkan muncul di permukaan tombak, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah prajurit Tao yang abadi. Tapi itu hampir hancur dalam sekejap. Lord Nine Refinements merasa ngeri dan berbalik untuk menghindar, tapi Su Yi menghancurkan tubuhnya dengan kibasan lengan bajunya. Darah mengalir seperti air terjun. Sebelum roh primordialnya kabur, ia dimusnahkan oleh kekuatan pedang tertinggi yang memancar dari tubuh Su Yi, semudah menggiling semut. Adegan ini membuat kulit kepala Julian God Masters lainnya tergelitik kaget, dan jiwa mereka membeku. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Su Yi bisa menjadi begitu menakutkan pada saat ini hari ini. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Li Fuyu dan Yi Daoxuan, mereka benar-benar sebanding, bahkan lebih menakutkan. Karena sejauh ini, belum ada yang bisa menahan serangan Su Yi. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja tidak ada yang tahu seberapa kuat Su Yi sekarang. Luo Qingdi awalnya sedikit khawatir. Tapi segera, dia terdiam, menatap kosong ke arah Su Yi, yang bergoyang bebas di medan perang dan bertingkah seperti seorang master, seolah melihat dirinya berada di puncaknya. Pada saat itu, bukankah begitu mudah untuk membunuh 9 Master Dewa halus itu sendirian? Mungkinkah rekan Taois Su mulai memahami misteri Sungai Takdir, mencari rahasia keabadian? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2488. Salah. Luo Qingdi membantah spekulasinya. Su Yi baru saja berada di jalur keabadian untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa cepat terobosan dalam Taoisme. Sama sekali tidak mungkin untuk bertahan dari 9 malapetaka pemurnian Dao hanya dalam 1 tahun, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sungai panjang takdir. Kesimpulan seperti itu hanya dapat membuktikan bahwa latar belakang dan pencapaian Su Yi di jalan keabadian terlalu menakutkan.
Itu sangat menakutkan sehingga dia dapat dengan mudah menekan dan membunuh 9 dewa-dewa yang dimurnikan itu. Tidak ada gunanya menjadi orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan memegang api zaman. Menurut situasi ini, ketika rekan Daoisu memulai jalan abadi di masa depan, saya khawatir dia juga akan memiliki kekuatan penghancur yang tak terkalahkan. Luo Qingdi diam-diam berkata di dalam hatinya. Pada saat ini, 4 kata diam-diam muncul di benaknya. Malu pada diriku sendiri. Klik, di medan perang, sebuah pagoda terkoyak, dan pecahan abadi beterbangan. Pemilik pagoda adalah seorang pria berambut merah dan berwajah aneh. Saat pagoda hancur, seluruh tubuhnya dihancurkan oleh Su Yi yang jatuh dari langit. Saat tubuh dan jiwa Tao yang hancur meledak, mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Linglung, dan ini sudah menjadi 9 dewa pemurnian keempat yang telah dibunuh Master Su Yi sejak awal perang. 8-9 Master Dewa Pemurnian yang tersisa di arena semuanya ketakutan saat ini, benar-benar ngeri. Di alam para dewa, 9 guru ilahi yang halus seperti raksasa yang mencapai langit. Dan dalam duel antar ranah ini, tidak peduli siapapun, sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Kecuali jika lebih banyak intimidasi lebih sedikit. Kalau tidak ada yang bisa menghentikan 9 guru ilahi pemurnian yang mencoba melarikan diri. Tapi sekarang, dalam situasi satu ke banyak, Su Yi memiliki kekuatan tempur penghancur yang mutlak, dan dalam waktu singkat, dia telah memenggal 49 Master Dewa Pemurnian satu demi satu. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Siapa yang tidak bisa takut? Hal yang paling menakutkan adalah semua orang tahu bahwa Su Yi bukanlah penguasa 9 perbaikan, dan baru lebih dari setahun sejak dia melangkah ke alam abadi. Rekan Taoisu, saya pikir apa yang Anda katakan sebelumnya baik. Pertempuran hari ini memang aneh. Seorang pria berjubah perak buru-buru berkata, kami bersedia mendiskusikan masalah ini dengan sesama penganut Tao, dan menggali kebenaran untuk menjernihkan kesalahpahaman. Dia memperhatikan bahwa Su Yi mendekat, dan dia mengelak dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri. Tetapi setiap kali dia ingin melarikan diri, Su Yi menghentikan retretnya, dan dia benar-benar tidak sabar untuk sesaat, ingin menstabilkan Su Yi terlebih dahulu. Terlambat, suara Su Yi masih bergema, lengan bajunya menggembung, dan jari-jarinya yang cantik sedikit kosong. Kekosongan di mana pria berjubah perak itu tiba-tiba penyok dan runtuh, dan retakan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar, berselang-seling melintasi tubuh pria berjubah perak itu. Engah-engah, sosok pria berjubah perak itu berlubang, menembus lubang darah yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan mati mendadak di tempat. Pedang ini meniru gerakan pamungkas Kendo dunia kedua, kandang pedang Dao-Dao, yang bersifat ofensif dan defensif. Dengan satu serangan pedang, musuh terjebak di tempat ruang runtuh, dan pada saat yang sama ruang runtuh, 1000 pedang ditembakkan bersama, pukulan berselang-seling. Biarkan musuh menjadi seperti mangsa yang terperangkap dalam sangkar, dan dieksekusi oleh Ling Qi, yang sangat mendominasi. 9 dewa pemurnian dewa lainnya meninggal. Pada saat ini, semangat Juang Yui Zhongnian dan yang lainnya benar-benar runtuh, dan mereka tidak dapat menahan diri lagi. Lari, lari, beberapa orang minum dengan keras, memimpin penghancuran kartu pelarian mereka, dan melarikan diri dengan panik, tidak ragu-ragu untuk melukai diri sendiri. Begitu juga orang lain, satu persatu tampak berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Ketika aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan, kamu tidak punya jalan keluar. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika suara itu baru saja terdengar, pedang dari jarak dekat melesat keluar, dipegang oleh tangan kanan Su Yi, dan menyapu langit. Pedang yang begitu dekat mengubah jarak dunia menjadi dekat. Bahkan jika jauh di langit, sedekat itu di depan Anda. Pengabaian total terhadap aturan ruang. Musuh-musuh itu melarikan diri ke arah yang berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat. Sosok cepat itu berada ribuan mil jauhnya, dan hendak keluar dari jangkauan makam pedang Tianxiu. Tapi dimanapun mereka berada, dan teknik rahasia pelarian tabu macam apa yang mereka gunakan, mereka semua direkrut pada saat yang sama. Energi pedang itu seperti aliran cahaya, muncul entah dari mana, disertai deru nyanyian pedang seperti gelombang, dan menebas musuh-musuh tangguh itu. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat menemukan bahwa di daerah yang berbeda dan arah yang berbeda, darah meledak seperti kembang api pada saat yang sama, dan kabut darah yang mengerikan menguap gunung dan sungai di dekatnya hancur dan rata dengan tanah. Itu adalah adegan kematian sekelompok 9 Master Dewa Halus. Tidak ada yang selamat, semua mati di bawah pedang. Bahkan area tempat mereka berada dihancurkan oleh energi pedang yang mendominasi dan tak terbatas. Sejauh ini, total 14-9 Master Dewa Alkimia semuanya telah terbunuh. Itu hanya sesaat sebelum dan sesudah. Melihat Su Yi lagi, dari awal pertempuran sampai akhir, dia tenang dan tenang. Tanpa cedera, ini benar-benar menghancurkan, membunuh musuh seperti orang lumpuh, dengan mudah membunuh ayam dan monyet. Dentang, Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, pedang itu berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu Manset. Alam tanpa awal dan akhir ini,
seperti yang aku duga sebelumnya, telah memberiku kekuatan untuk menghancurkan 9 dewa pemurnian. Jika kamu melakukan yang terbaik, kamu dapat mengancam si bungkuk tua, peri bunga kuno, dan karakter lain yang telah menyentuh ambang sungai takdir. Jika kamu telah berkultivasi ke tingkat Dzogchen di alam ini, karakter seperti Old Tuozi dan Gu Huaxian ditakdirkan untuk tidak menjadi lawanku. Su Yi diam-diam berpikir. Tidak ada yang tahu bahwa dalam perjalanan ke makam pedang Tianxiu, dia dengan mudah melangkah ke dunia baru. Dalam duel antara zona terlarang Lanhai dan Die, Su Yi menyentuh ambang alam ini. Dalam duel dengan Master Pedang Jahat Penghalang Karma kedua, biarkan Su Yi melihat melalui misteri alam ini dan memahami arti sebenarnya dari alam ini. Sampai saat ini dalam perjalanan, ketika Su Yi sedang minum, dia tiba-tiba memiliki keinginan dan mengambil kesempatan untuk menerobos alam, yang secara alami memicu bencana yang aneh dan menakutkan untuk menembus alam. Alam ini bukanlah hidup atau mati, tanpa awal dan akhir, menunjukkan arti sebenarnya dari keabadian. Di alam ini, kekuatan rahasia tubuh, jiwa, dan keadaan pikiran Tao diringkas menjadi satu tungku, dan siklus perubahan yang kering dan makmur memecah alam ketidakkekalan dan menampung seluruh tubuh Taoisme dalam api era. Tubuh, pikiran, jiwa, dan Tao semuanya abadi. Mesin berputar-putar, tanpa akhir, tanpa awal dan akhir. Oleh karena itu, alam ini didefinisikan oleh Su Yi sebagai tanpa awal dan tanpa akhir. Itu juga merupakan alam kedua yang terbuka di jalur abadi setelah alam pelanggar hukum pertama. Pada saat ini, Su Yi banyak memikirkan. Saat itu, Yi Daoxuan menjelajahi dunia dengan pedangnya, mengalahkan banyak musuh besar, dan mendominasi lautan tanpa batas. Saat itu, Li Fuyu menggerakkan pedangnya di alam para dewa, menakuti langit dan membuat para dewa dan Buddha di langit ketakutan seperti harimau. Dalam dua kehidupan sebelumnya, keduanya pernah mendominasi era dengan pedang, dan pernah memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh di alam Master 9 Dewa Pemurnian. Tetapi, diri saat ini sedikit lebih baik dari mereka. Meskipun saya hanya membuka dua alam di jalan keabadian, karakter dari 9 Dewa Pemurnian itu tidak lagi menjadi ancaman. Semua ini, bagi Su Yi, seperti memenuhi keinginan yang telah lama diimpikan di dalam hatinya, dalam pertempuran antara dirinya dan kehidupan sebelumnya, dia melampaui kekuatan paling mulia dari dua kehidupan sebelumnya dalam satu gerakan. Jauh di lubuk hatiku, bagaimana mungkin aku tidak emosi dan lega? Asap dan awan menyebar, dan ladang di sekitarnya sunyi. Suara angin tanpa batas bertiup melintasi dunia yang hancur ini, menambah rasa kesuraman dan kesepian. Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, lalu menghela napas, lalu berbalik dan berjalan menuju Kaisar Luoking. Jika Anda mengirimi saya surat untuk meminta bantuan lebih awal, pembunuhan hari ini bisa dihindari. Su Yi menghela nafas pelan, dengan nada mencela, namun, karena kamu belum pernah melakukan ini, kamu pasti khawatir. Katakan padaku, kenapa? Domain pedang yang menutupi Kaisar Luoking telah menghilang. Menghadapi ketidakpuasan Su Yi, Kaisar Luoking tidak bisa menahan senyum. Aku tidak menghubungimu, memang ada alasannya. Luo Qingdi tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, saat itu, tubuh dan jiwa Tao saya semuanya hancur, dan hanya sisa jiwa yang selamat dengan sumber kehidupan. Ketika saya bangun, saya bertemu Xiao Xiao. Dengan nada rendah, dia menceritakan kejadian tahun itu. Awalnya, saya berencana untuk menghubungi Anda, tetapi saya perhatikan bahwa musuh telah mencari jejak saya, seperti belatung yang menempel di tulang, dan hantu itu tetap hidup. Saat itu, saya terluka parah, jadi saya harus bersembunyi, dan memilih untuk hibernasi. Dalam 9 tahun terakhir, saya khawatir ditemukan oleh musuh. Saya bahkan tidak berani menyembuhkan luka saya, dan saya tidak berani berlatih. Saya takut aura di tubuh saya akan diperhatikan oleh musuh. Dan selama 9 tahun itu, intuisiku memberitahuku bahwa musuh ada di dekatku, dan selama aku menunjukkan sedikit kekurangan, aku akan ditemukan. Berbicara, Luo Qingdi menghela nafas, fakta telah membuktikan bahwa tebakan saya benar. Namun, bahkan saya tidak menyangka bahwa musuh telah menemukan saya dan menyiapkan serangan balik. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Xiao Xiao yang berada di pelukannya, backhand ini adalah Xiao Xiao. Su Yi mengerutkan kening, dia, dari kam musuh. Tidak, dia hanya seorang gadis kecil yang baik hati yang secara tidak sengaja terlibat dalam kekacauan ini. Ada pandangan kasihan di antara alis Luo Qingdi, dari awal sampai akhir, dia tidak tahu apa-apa, dan dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran musuh. Kebaikannya dianggap oleh musuh sebagai senjata yang bisa menahanku. Su Yi memikirkannya, artinya, musuh telah mengetahui bahwa kamu memiliki hubungan dekat dengan gadis kecil ini, tetapi musuh tidak pernah melakukan apapun, tetapi diam-diam mengawasimu. Luo Qingdi mengangguk dan berkata, benar, seharusnya seperti ini, apa yang terjadi di makam pedang Tianxiu adalah buktinya. Belum lama ini, Sekte Xiao Xiao tiba-tiba memerintahkan sekelompok murid untuk pergi ke makam pedang Tianxiu untuk diadili. Sebagai murid luar, Xiao Xiao dipilih di luar kebiasaan.
Karena kejadian ini, Xiao Xiao senang untuk waktu yang lama. Setelah memikirkannya berulang kali, saya juga setuju untuk menemani Xiao Xiao jalan-jalan. Aku tidak menyadari itu adalah konspirasi sampai Xiao Xiao pergi ke makam pedang Tianxiu. Tujuan musuh adalah untuk memancingku datang dan membunuhku di sini. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Luoqing menertawakan dirinya sendiri. Saya terluka terlalu parah, dan saya tidak berani menanyakan tentang berita itu. Jika tidak, bagaimana saya bisa dihitung dengan tipuan ini? Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu pernahkah kamu memikirkan mengapa musuh memilih untuk berurusan denganmu saat ini, dan mengapa mereka memilih untuk menyerangmu di makam pedang Tianxiu daripada hanya memata-mataimu seperti sebelumnya? Luo Qingdi berkata, sebelumnya saya juga sangat bingung, tetapi setelah melihat Anda muncul, saya mungkin mengerti. Ya, tujuan akhir dari ronde pembunuhan ini adalah menggunakan Luo Qingdi sebagai umpan untuk memancing Suyi datang. Suyi mengangguk dan berkata, terlihat bahwa orang-orang tua yang meninggal sebelumnya tampaknya tidak mengetahui tujuan dari babak pembunuhan ini, atau bahkan tahu bahwa saya akan datang. Dan ini mungkin berarti bahwa pelaku sesungguhnya di balik babak pembunuhan ini belum benar-benar bergerak. Mungkin, dia ada di sekitar sini. Hati Luo Qingdi terkejut, dan dia melihat sekeliling. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2489. Dalang di balik layar kemungkinan besar masih bersembunyi di kegelapan. Luo Qingdi menilai banyak hal dalam sekejap. Pertama, dalang di balik layar haruslah orang berstatus tinggi, yang dapat memerintahkan 9 Master Dewa Halus untuk bekerja untuknya tanpa alasan. Ini terlihat dari reaksi Yuyi Parubaya dan yang lainnya sebelumnya, pihak lain tidak mengetahui tujuan akhir dari ronde pembunuhan ini, dan benar-benar tidak tahu apa-apa. Kedua, orang ini menganggap dirinya sebagai umpan sejak 9 tahun yang lalu, dan tujuannya adalah memilih waktu yang tepat untuk memikat Suyi ke makam pedang Tianxiu sendirian. Dapat diramalkan bahwa orang ini harus berada dalam kelompok yang sama dengan Buddha Lentera dan Tuan Yunhe. Ketiga, dalam pertempuran sebelumnya, melihat Master Dewa 9 Halus mati satu demi satu, pelaku sebenarnya di balik adegan ini tidak pernah muncul. Terlihat bahwa di hati lawan, nyawa Master Dewa 9 Halus ini tidak penting. Dan ini juga berarti bahwa identitas dan status pembunuh sebenarnya di balik layar ditakdirkan untuk sangat terpisah, sehingga 9 Master Dewa yang dimurnikan itu dapat dianggap serius. Penilaian ini muncul di benak Luo Qingdi hampir secara instan. Dan dia percaya bahwa Suyi sudah memikirkan hal ini dengan jelas. Benar saja, Suyi berkata dengan lembut, tidak mungkin di dan tidak mungkin di Deng Buddha, itu pasti orang lain. Ini adalah kesimpulan. Suyi tidak menjelaskan alasannya, dan Kaisar Luo Qing juga tidak bertanya. Musuh selalu mengenal diri Anda lebih baik daripada Anda. Suyi telah berperang melawan musuh-musuh besar itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dapat membuat penilaian yang akurat hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi. Menurutmu siapa yang akan datang? Kata Kaisar Luo Qing. Orang-orang yang dikirim kali ini adalah dewa dari beberapa kekuatan besar yang dipimpin oleh pengadilan Tao Sanxing. Suyi berkata, bukan kebetulan, dalang di balik layar seharusnya adalah Taoist Lucy. Lucy, nama yang cukup asing bagi Kaisar Luo Qing. Tiba-tiba, terdengar suara tepuk tangan dan tepuk tangan, yang mengenal saya juga adalah Taoist Su. Suara itu tidak menentu, dan tidak tahu dari mana asalnya. Tapi saat berbunyi, itu seperti Hong Zong Dalu, dengan ritme jalan yang mengejutkan, beresonansi dengan langit dan bumi, dan beresonansi dengan gunung dan sungai. Mata Luo Qingdi sedikit menyipit. Lucy ini, mungkinkah alam abadi? Sebelum dia bisa memikirkannya, Luo Qingdi tiba-tiba menemukan bahwa udara mati yang tebal menutupi tubuh Xiao Xiao tiba-tiba menghilang seperti air pasang. Gadis itu, yang sekarat dan sekarat sebelumnya, mendapatkan kembali vitalitasnya dengan cepat. Ini, Luo Qingdi mengerutkan kening, menyadari bahwa udara mati aneh yang menutupi tubuh Xiao Xiao terkait dengan Taoist Lucy itu. Jangan khawatir tentang keselamatan sesama Taoist Luo dan gadis kecil itu. Ketika rekan Taoist Su tiba di makam pedang Tianxiu, mereka akan aman. Ini adalah janji yang aku, Lucy, buat untuk diriku sendiri. Suara itu terdengar lagi. Suyi berkata dengan ringan, aku mengerti maksudmu, apakah kamu masih ingin aku berterima kasih? Masalah ini terlalu tercela. Trik-trik kecil yang digunakan oleh orang-orang di bawah telah membuat sesama Taoist tertawa. Suara Taoist Lucy terdengar lagi, suam-suam kuku, jika sesama Taoist ingin melampiaskan amarah batinnya, kamu bisa datang ke Monumen Dewa Pedang, dan aku akan menunggumu di sana. Monumen Dewa Pedang, itu adalah prasasti pedang, yang telah berdiri di makam pedang Tianxiu sejak hari-hari awal domain dewa. Jika Anda mengirim surat secara langsung untuk memberitahu saya hal-hal ini sebelum tata letak, alih-alih menggunakan metode yang tidak sedap dipandang untuk memikat saya untuk datang, mungkin, saya akan memberi Anda pendapat yang tinggi. Suyi berkata dengan ringan. Ada jejak kekecewaan dalam suara itu. Kembali ke reruntuhan Taixi, dia menggunakan cambuk Taixi untuk berurusan dengan Dewa Guru Yunhe, Liu Xianghen, dan lainnya. Pada saat itu,
kekuatan kehendak Tao Lucy muncul. Pihak lain mengenakan jubah panjang, rambut panjangnya tergerai, sosoknya kurus dan tinggi, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dan di sekelilingnya, ada simbol perak seperti aliran yang mengalir, memancarkan aura keabadian dan tak terukur. Saat berdiri di sana, ada rasa arogansi dan keagungan yang melampaui dunia. Su Yi masih ingat beberapa percakapannya dengan Lucy saat itu. Kamu dan aku sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh, jika tidak, aku akan memperkenalkanmu sebagai orang kepercayaanku, bernyanyi dan minum, berbicara, dan aku pasti akan sangat bahagia. Bagi orang-orang seperti kita, hanya dengan menjadi musuh hidup dan mati kita dapat membuat jalan Dao Agung tidak sepi. Bagian paling menarik dari Dao Zheng Feng terletak pada kata Zheng Feng. Tidak masalah jika kamu membunuhku atau aku membunuhmu. Aku khawatir kamu tidak akan bertemu kontes semacam ini beberapa kali dalam hidupmu. Secara alami, orang menantikannya. Kata-kata ini beresonansi dengan Su Yi saat itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa jalannya tidak sendiri. Saat itu, jawaban Su Yi adalah, di masa depan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan, memotong Anda di bawah pedang, membagi hidup dan mati, dan memutuskan yang lebih tinggi. Bukan ancaman, tapi deklarasi perang formal. Ini juga pertama kalinya Su Yi menyatakan perang terhadap musuh sejak dia masuk ke wilayah dewa. Tapi sekarang, sudah dipastikan bahwa Lucy adalah dalang di balik pembunuhan di makam pedang Tianxiu. Su Yi masih kecewa di hatinya. Setelah hening sejenak, suara Taois Lucy terdengar, mengetahui bahwa saya telah berdosa terhadap saya, ini hanya periode musim semi dan musim gugur. Mereka yang tahu tidak mengatakannya, dan mereka yang tidak tahu itu tidak berguna untuk katakan itu. Tidak masalah jika kamu memiliki dendam atau memandang rendah aku, Lucy. Pada akhirnya, pasti ada pemenang dan pecundang. Su Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berkata kepada Kaisar Luo Qing, ayo pergi. Di kedalaman makam pedang Tianxiu. Di hutan belantara tak terbatas yang dipenuhi awan dan kabut, berdiri sebuah monumen batu kuno dan megah. Tingginya 3.000 kaki, seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, dan aura kekacauan kuno dan primitif melonjak. Ini adalah prasasti Dewa Pedang. Tempat suci di hati para pembudidaya pedang di seluruh dunia, merek ilmu pedang paling cemerlang sejak zaman kuno dan modern terukir di prasasti pedang. Tidak peduli siapa itu, mereka dapat berlatih di depan tablet pedang dan merasakan maknanya yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap hari, puluhan ribu orang kuat berkumpul di sekitar tablet pedang kuno dan misterius ini, bermeditasi pada pencerahan, dan pemandangannya benar-benar spektakuler. Tapi sekarang, hanya ada sesosok yang berdiri sendiri di depan tablet pedang ini. Mengenakan jubah Tao, dengan kepala disanggul, dan pedang kayu di punggungnya, sosoknya kesepian dan agung seperti pohon pinus di tebing. Itu adalah penguasa Sungai Awan. Melihat pemandangan ini dari jauh, Su Yi sedikit mengernyit. Di depan prasasti pedang, Dewa Guru Yunhe berbalik, menatap Su Yi yang mendekat dari kejauhan, dan berkata, aku belum bisa turun ke alam dewa, jadi aku hanya bisa meminjam tubuh Tao Yunhe dengan kemauan keras. Suaranya seperti Hong Zong Dalu, itu adalah suara Taois Lucy. Baru saat itulah Su Yi dan Luo Qing dimengerti. Su Yi berkata langsung, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan dengan membujukku untuk datang ke sini kali ini? Mata Taois Lucy, yang tampil sebagai penguasa Yunhe, berkedip. Dia memperhatikan bahwa sikap Su Yi terhadapnya telah berubah. Dia menghela nafas pelan, menunjuk ke tablet pedang kuno di belakangnya, dan berkata, dikabarkan bahwa tablet pedang ini lahir dalam kekacauan bawaan sebelum domain dewa lahir. Dan di tablet pedang ini, ada sumber kekacauan bawaan yang terkait dengan ilmu pedang terkuat di domain dewa. Lucy meletakkan jari-jarinya dan menatap Su Yi, rumor ini benar. Sejak awal domain dewa, aku telah datang untuk menjelajahi rahasia tablet pedang ini berkali-kali. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk memahami dan mengendalikan sumber kekacauan. Kemudian, saya menemukan bahwa tidak hanya saya, tetapi juga siapapun di dunia ini tidak bisa mendapatkannya. Baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti bahwa asal-muasal kekacauan yang terkandung dalam tablet pedang ini belum terungkap. Dan sekarang, itu akan muncul. Mata Lucy menjadi cerah, dengan sedikit kerinduan, dan aku bisa merasakan aura dari kekacauan asli, dan aku dapat menyimpulkan bahwa itu memang kekuatan yang luar biasa dari jalan yang hebat. Jika kamu bisa menguasainya, apalagi membuktikan keabadian, di masa depan bahkan di sungai panjang takdir, kamu juga bisa berubah menjadi aturan abadi tingkat atas. Berbicara tentang ini, Lucy berhenti sejenak, saya menduga jalan semacam ini dapat diubah menjadi aturan abadi tingkat master. Luo Qingdi tersentak. Ketika dia berada di puncaknya, dia telah mengetahui banyak rahasia dan hal-hal yang berkaitan dengan alam tanpa batas abadi, dan dia tahu betul apa yang disebut aturan abadi, tingkat master. Dikatakan bahwa di sungai panjang takdir, mereka sangat langka. Siapapun yang dapat mengendalikannya akan memiliki kekuatan, tuan, di alam abadi. Su Yi tidak tahu ini.
Tapi dia tahu bahwa Taois Lucy sudah menjadi legenda yang unik dan tak tertandingi di dunia sejak era awal domain dewa, dan dia juga keberadaan abadi pertama yang menginjakan kaki di sungai panjang takdir. Orang seperti itu, tetapi dia tidak pernah melupakan asal-usul kekacauan di prasasti pedang ini. Bisa dibayangkan bahwa apa yang disebut aturan abadi, tingkat master, begitu menggoda bagi Lucy. Siapa yang berani membayangkan asal-usul kekacauan yang tak terbayangkan seperti itu dapat dibiarkan di tempat seperti domain dewa. Taois Lucy berkata dengan emosi, saya juga telah mengembara di sungai panjang takdir dan melakukan perjalanan ke banyak alam abadi, tetapi di tempat yang pernah saya kunjungi, hanya ada segelintir orang yang benar-benar memiliki aturan abadi tingkat master. Karena Yang Mulia telah merasakan aura kekacauan yang asli, mengapa Anda tidak mengambilnya? Luo Qingdi berkata dengan suara yang dalam. Suyi menjawab pertanyaan ini, jika dia bisa mengambilnya, mengapa dia berencana memikatku ke sini? Bagus. Taois Lucy mengangguk dan berkata, saya benar-benar membutuhkan bantuan Taois Su untuk masalah ini. Dia membuka telapak tangannya, dan 4 kekuatan aturan Dao muncul satu demi satu, beberapa di antaranya tampak luas dan luas, tak terbatas. Beberapa tidak jelas dan berat, selama bertahun-tahun. Beberapa berevolusi menjadi pohon dewa, dengan ratusan juta lampu misterius menggantung dari cabangnya. Beberapa memadat menjadi segel Dao, menunjukkan warna hangat seperti giok berlapis, dengan garis rahasia Dao bawaan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Keempat aturan Dao ini adalah Tai, Tai-In, Tai-Su, dan Tai-Xu. Bersama dengan aturan Tai-Si di tangan Su Daoyou, mereka membentuk 5 bawaan. Taois Lucy berkata, dan 5 bawaan adalah aturan lengkap Suksu di alam dewa, dikandung dan lahir dari kekacauan di alam dewa. Sekarang, dengan kerjasama sesama Taois, aku bisa mengumpulkan kekuatan bawaan Wutai dan menghilangkan sumber kekacauan dari tablet pedang ini. Lagi pula, dia memandang Suyi dengan tenang, menunggu jawaban Suyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2490. Suyi cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Taois Lucy telah menguasai 4 kekuatan Tai, Tai-In, Tai-Su, dan Tai-Xu di tangannya. Tampak melihat melalui pikiran Suyi, Lucy menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan aturan ini adalah sesuatu yang saya pinjam dari orang lain, dan itu bukan persepsi dan kendali saya. Saat dia berbicara, dia mengejek dirinya sendiri, meskipun saya menginjakkan kaki di jalan keabadian di masa-masa awal domain dewa, saya tidak pernah bisa mendapatkan salah satu dari 5 janda bawaan. Ini benar-benar, sedikit dari nasib buruk. Suyi berkata, kalau begitu, menurutmu apakah aku akan membantumu? Taois Lucy berkata, bertarung melawanku di jalan pedang. Aku menang. Asal-usul kekacauan di tablet pedang adalah milikku. Jika aku kalah, itu milikmu. Bagaimana? Matanya jernih, dia tenang dan percaya diri, dan ketika dia mengibaskan jubah Taoisnya, niat pedang yang tak terlihat muncul, berubah menjadi bunga pedang ungu tua, mekar, layu, dan hancur di sekujur tubuhnya, dan itu berputar-putar, aneh dan misterius. Dalam kehampaan, ada niat pedang yang tajam dan menusuk, yang disimpan tetapi tidak dilepaskan. Mata dan pupil Luo Qingdi berkontraksi, dan aura ajaib dari ilmu pedang, meskipun hanya nafas yang terungkap, tetapi tingkat kekuatan itu jauh melampaui perbandingan 9 master dewa pemurnian biasa. Bagi Suyi, Taois Lucy saat ini seperti berubah menjadi pedang. Pedang ini meregenerasi kehidupan baru dalam kehancuran, dan melihat arti sebenarnya dari keabadian dalam layu. Ini adalah niat pedang yang sangat mendominasi. Hanya dengan merasakan nafas seperti ini, mesin energi seluruh tubuh Suyi diam-diam berjalan seolah dirangsang, dan seluruh kekuatan pedang tubuhnya siap untuk bergerak. Suyi harus mengakui bahwa meskipun dia tidak menyukai tata letak Lucy Daozun hari ini, dia akan mengerti bahwa ini adalah lawan yang langka ketika dia benar-benar menghadapinya. Eksistensi tak tertandingi yang juga memiliki pencapaian kuno dan modern di jalan ilmu pedang. Saat ini, Suyi tidak ragu lagi, dan berkata, ya. Di kejauhan, Taois Lucy tersenyum gembira, dia bisa merasakan perasaan Suyi. Para pembudidaya pedang, terutama para pembudidaya pedang seperti mereka, saat menghadapi duel kendo yang langka, seperti menghadapi keberuntungan yang langka. Tidak ada yang akan menolak. Lucy melangkah maju, jubah Taonya berkibar, dan dia berdiri tegak, memberi isyarat mengundang. Kendo saya disebut, Jiuji, berdasarkan guntur, membunuh dan menghancurkan, sampai saat saya menginjak sungai panjang takdir, saya menyadari kembali, memahami jalan hidup baru, dan mengintegrasikan semuanya ke dalam satu pedang. Saya telah bertarung sejauh ini, dalam situasi yang sama, hanya ada sedikit lawan. Lucy berbicara, suaranya seperti Hong Zong Dalu, bergema di langit. Setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan misterius ilmu pedang, yang seterang awan ungu dan seterang kilat. Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan tenang, dan niat pedang halus yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti sungai yang deras, bergemuruh seperti guntur. Kecenderungan mendominasi menjadi satu-satunya di langit dan bumi, kemudian merasuki tubuh Lucy. Sama seperti Tuan di pedang, menghadap ke dunia.
Ledakan. Di kejauhan, prasasti pedang Dao meraung, mencerminkan tanda pedang Dao yang tak terhitung jumlahnya. Itulah pesona ilmu pedang yang ditinggalkan di tablet Tao oleh generasi pendekar pedang paling mempesona di dunia pada zaman kuno dan modern. Pada saat ini, dia benar-benar terbangun oleh aura ilmu pedang Lucy. Tiba-tiba, prasasti pedang bergetar, dan ribuan pedang meraung bersamaan. Hati Luo Qingdi terguncang, dan matanya panas membara. Pedang yang sangat kuat, sungguh misteri Kendo yang menakutkan. Pada saat ini, Luo Qingdi, keberadaan era Zheng Zhensuo, mau tidak mau tergerak, dan sangat merasakan keistimewaan Lucy. Suyi memandang Lucy dengan mata, dan berkata, saya khawatir Anda tidak akan dapat menunjukkan kekuatan ilmu pedang Anda yang sebenarnya jika Anda bertarung dengan tubuh Tao Dewa-Dewa Yunhe. Lucy tersenyum, dan berkata, dahulu kala, saya telah menginjakkan kaki dalam keabadian, dan saya telah memanfaatkannya ketika saya menghadapi sesama Taois. Setelah jeda, dia berkata, Yunhe adalah dewa-dewa di puncak 9 pemurnian, dan keadaan abadi sesama Taois sudah cukup untuk membahayakan hidup Yunhe, dan sekarang saya menggunakan tubuh Taoisnya untuk bertarung, secara relatif, itu juga yang paling adil. Adil. Saat mendengar dua kata ini, Suyi mengerti bahwa bagaimanapun karakter Lucy, dia setidaknya bisa disebut pendekar pedang yang berkualitas. Karena bagi para pembudidaya pedang, inti dari adu pedang terletak pada kata keadilan. Kakak Luo, mundur. Suyi berkata, pertempuran hari ini, terlepas dari hidup atau mati, jangan terlibat. Luo Qingdi terdiam beberapa saat, lalu mundur jauh. Dia mengerti keadaan pikiran Suyi. Juga jelas bahwa pertarungan pedang seperti itu tidak dapat membiarkan orang luar ikut campur. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mengganggu kepentingan kita hari ini. Lucy berkata sambil tersenyum. Ini sangat bagus. Suyi melangkah ke dalam kehampaan dan melonjak. Untuk sesaat, energi di tubuhnya melonjak seperti sungai Yangtze, dan api zaman yang telah diintegrasikan ke dalam fondasi jalan itu terjadi dengan indah dan melamun seperti cahaya dan hujan yang kacau, membuat seluruh tubuh Suyi berlari penuh mengayun. Ledakan. Terlihat dalam nafas, energi pedang yang misterius dan transenden melonjak dari tubuh Suyi, melonjak ke atas, menembus awan langit, dan mengguncang Xinghan. Dunia tiba-tiba bergetar. Kekosongan di 10 arah runtuh. Ketika kekuatan seperti itu bertabrakan dengan kekuatan pedang yang terpancar dari tubuh Lucy, sebuah penglihatan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Di dunia, semuanya suram, dan ribuan jalan berduka, hanya dua kekuatan pedang yang sangat berbeda yang bertarung dan bertabrakan. Kekosongan antara Suyi dan Lucy tiba-tiba runtuh dalam kekacauan, seolah-olah benar-benar runtuh. Ledakan. Di kejauhan, prasasti Dewa Pedang bergetar hebat, dan jejak ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di permukaan prasasti pendekar pedang itu bergetar, hancur, dan akhirnya semua tetap diam di sana. Seperti seorang punggawa yang bersujud di tanah memberi hormat kepada raja. Bagus. Mata Lucy berbinar, begitu pedang terhunus, 10.000 pedang adalah subjeknya, tidak ada yang perlu diperebutkan, tidak berani diperdebatkan, kekuatan pedang seperti itu luar biasa. Ketika suara itu terdengar, jubah Taunya membengkak, dan ekspresinya menjadi semakin tenang, dan seluruh orang itu benar-benar diam. Tapi kekuatan pedangnya seperti guntur yang mengamuk dan meletus, berkembang menjadi bunga pedang ungu yang megah, terus mekar, layu, hancur, dan terlahir kembali. Seluruh tempat di mana makam pedang Tianxiu berada, dan bahkan aura Dao Zhou Suzong, diliputi oleh kekuatan pedangnya. Hanya 30.000 zang langit tempat Suyi berada tidak pernah terguncang oleh tingkat kekuatan pedang itu. Bagus atau tidak, kamu bisa melihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Dengan mata yang dalam, Suyi berjalan menuju Lucy. Lili berjubah, pedang perkasa menguasai langit, mengikuti Suyi ke depan, menekan ke arah Lucy. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengotori tangan mereka. Namun kekuatan pedang di tubuhnya telah melakukan tabrakan dan pertempuran sengit, menyebabkan semua gunung dan sungai di dunia ini berada dalam kekacauan, jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Luo Qingdi menahan napas dan berkonsentrasi, tanpa berkedip, jantungnya melonjak dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Duel seperti itu sangat jarang. Setidaknya di era peradaban tempat dia tinggal, belum pernah ada pertarungan pedang seperti itu. Pedang Lucy sekuat hukuman surga dan guntur dewa, dengan potensi untuk menghancurkan, tak terbatas dan bergolak selama 9 hari. Keagungan sikapnya seperti penguasa guntur dan penguasa ilmu pedang. Sebagai perbandingan, Suyi juga tidak kalah. Kekuatan pedang itu membubung melampaui langit, tak tergoyahkan, tak terpatahkan, misterius dan transenden. Duel ini sebenarnya sudah dimulai. Namun, dengan penglihatan Luo Qingdi, sulit untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Satu-satunya hal yang dapat dia yakini adalah bahwa meskipun ada orang luar yang ingin terlibat saat ini, tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian, dan mereka akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan pedang yang terkumpul pada Suyi dan tubuh Lucy. Akhirnya ketika Suyi mendekati Lucy Baisang,
Kekuatan pedang keduanya telah bersaing sengit ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dunia di sekitar keduanya sedang runtuh. Pada saat inilah keduanya menembak bersama pada saat yang bersamaan. Ledakan, lengan baju Sui berkibar, dan lengan kanannya terjulur, seperti pedang panjang yang terbang melintasi langit, hanya menebas dengan satu pedang. Dan Lucy meremas segel pedang dengan telapak tangan dan jarinya, dan menebas dengan pedang sederhana yang sama. Dalam arti tertentu, pergerakan kedua tembakan tersebut sangat mirip. Sama seperti gaya menggambar pedang paling dasar yang dipraktikkan saat memulai latihan pedang. Murid perbaikan pedang di dunia sekuler akan mengetahuinya. Ketika seorang anak diberi tongkat dan diminta untuk memukul seseorang, reaksi naluriahnya pastilah memukul ke depan dengan tongkat itu. Ketika Anda memberikan pedang kepada seseorang yang sama sekali tidak tahu jalan pedang, dan membiarkannya membunuh orang, dia pasti akan mengayunkan pedang secara tidak sadar. Sebab, ini adalah insting bawaan. Sejauh menyangkut Suyi dan Lucy, ketika mereka berlatih ilmu pedang secara ekstrim, yang mereka inginkan tidak lebih dari 4 kata. Dari jalan menuju kesederhanaan, bersihkan semua timah dan kembalikan ke aslinya. Membunuh musuh dengan pedang paling langsung dan sederhana seringkali merupakan yang tercepat, paling cocok untuk keadaan pikiran, dan paling kuat. Sama seperti pedang pertama Suyi dan Lucy saat ini. Tetapi perbedaannya adalah ketika pedang keduanya ditebas, energi dan moralitas seluruh tubuh telah terintegrasi ke dalam pedang. Akibatnya, ketika dua kekuatan kendo yang sangat berbeda bertabrakan, dua keajaiban kendo yang luar biasa ditampilkan. Pedang Suyi membalikkan langit, membelah langit, semuanya tak terkalahkan, dan semuanya tak terkalahkan. Pedang Lucy penuh dengan kekuatan penghancur, kemanapun ia lewat, bahkan kehampaan, debu, cahaya, dan bayangan tercabik-cabik dan musnah seluruhnya. Pada saat kedua kendo bertabrakan, terdengar guntur yang mengguncang langit di atas makam pedang Tianxiu. Gunung dan sungai yang tak berujung berada dalam kekacauan, dan langit memantulkan pemandangan kehancuran hari kiamat. Seluruh tanah Lingqiao Senzu, selama ada pembudidaya pedang, semua merasakan hati mereka saat ini, dan seluruh tubuh mereka bergetar. Pada mereka, pedang merengek untuk waktu yang lama. Semua pembudidaya pedang membeku di sana. Ini, apa yang terjadi? Dan Master Dewa Abadi dengan pergelangan tangan mencapai ke langit, tidak peduli di mana mereka tidak aktif di benua ilahi Lingqiao, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua secara bersamaan merasakan tanda malapetaka yang mirip dengan dao besar pada saat ini. Seperti di suatu tempat, sesuatu yang mengerikan seperti bencana alam sedang terjadi. Sepertinya luar biasa, pertempuran yang terjadi di makam pedang Tianxiu, duel antara dua jenis ilmu pedang, tiba-tiba mengganggu Tianji dan memengaruhi seluruh Lingqiao Senzu. Di luar medan perang, Kaisar Luoqing berdiri menyaksikan pertempuran dari jauh sekali, mencoba melihat misteri pertempuran ini. Tetapi pada saat ini, matanya tertusuk, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan pikirannya mengalami goncangan yang mengerikan. Tidak berani ragu sama sekali, dia mundur dengan sekuat tenaga. Bola balik, saya tidak tahu seberapa jauh untuk keluar. Meskipun ancaman mematikan yang dia rasakan banyak menghilang, itu masih ada sepanjang waktu. Luo Qingdi tidak bisa menahan keterkejutannya. Segera, penyesalan mendalam muncul di hati saya hanya menyalahkan diri sendiri karena terluka terlalu parah. Hanya menyisakan jiwa yang tersisa, sehingga saya tidak dapat menyaksikan misteri sebenarnya dari pertempuran ini. Ini tidak diragukan lagi sangat disayangkan dalam hidup. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2491. Di tengah medan perang, energi pedang saling silang, dan luasnya kacau, penuh dengan pemandangan malapetaka dan malapetaka. Langit terbalik dan bumi jatuh. Semuanya sepertinya hilang, hanya kedua sosok itu yang menjadi pemandangan abadi dalam adegan kehancuran ini. Ledakan, Suyi mundur beberapa langkah, niat pedang hancur di antara jari-jari tangan kanannya, dan buku-buku jarinya berdarah. Di jubah hijau, ada bekas retakan, yang merupakan bekas tersapu oleh energi pedang. Di sisi lain, segel pedang yang dibentuk oleh 5 jari Lucy robek, dan luka pedang berdarah muncul di pipinya. Dia juga mundur beberapa langkah, auranya meraung seperti guntur, dan suaranya mengguncang seluruh lapangan. Namun, dia hanya tersenyum, mengangkat tangannya untuk menyeka noda darah di pipinya, dan berkata dengan lembut. Pedang membunuh dan benar-benar menghancurkan. Tidak peduli cara apa yang Anda gunakan untuk melemahkan pencapaian kendo Anda, itu semua untuk tujuan mengalahkan musuh dan membuka jalan hidup. Saat pedang menunjuk, Anda akan maju dengan gigih. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh pembudidaya pedang manapun. Tapi di dunia ini, sangat sedikit orang yang bisa mencapai levelmu dan aku di jalan pedang. Setelah selesai berbicara, Lucy menghela nafas, jelas mengungkapkan perasaannya. Segera, dia tersenyum lagi, tapi untungnya, pada saat ini, saya akhirnya bertemu satu. Kata-kata itu dipenuhi dengan sukacita. Suyi berkata, apakah menurutmu itu karena kamu tidak cukup kuat di sungai takdir, sehingga kamu tidak dapat menemukan lawan yang lebih kuat? Lucy tercengang, dan berpikir dengan serius, memang ada alasan ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh Sungai Takdir, tetapi saya selalu merasa bahwa Sungai Takdir telah saya sentuh hanyalah puncak gunung es. Di mana ada kognisi, ada tempat yang lebih luas, lebih misterius, dan tidak diketahui. Ngomong-ngomong, aku pernah ke alam langit abadi, dan aku telah mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupanmu sebelumnya. Lucy berkata sambil menatap Suyi, aku juga telah melihat sikap Tuan Xiejian. Suyi mengerutkan kening, apakah kamu sudah mulai berkelahi dengannya? Lucy menggelengkan kepalanya, alamnya sangat berbeda, jika saya melakukannya, saya akan kalah. Apakah Evil Sword Sovereign begitu kuat? Suyi terkejut, sepertinya pemahamannya tentang kekuatan kehidupan kedua masih sedikit dangkal. Namun, Lord Evil Sword telah berhenti di jalan, dan 9 Lord Refined God di alam para dewa ini telah berhenti di ambang jalan abadi. Banyak orang akan merasa sulit untuk menyentuh ambang ini sepanjang hidup mereka. Lucy berkata dengan tenang, guru pedang jahat juga menghadapi masalah ini. Dan saya, seperti Anda sekarang, masih memiliki potensi untuk berubah dan meningkat di jalan, dan jalan itu bisa diharapkan. Suyi tersenyum dan berkata, jalanku berbeda dengan jalanmu. Lucy juga tertawa, semua makhluk hidup adalah fenomena yang sangat banyak, pedang memiliki ribuan jalan, berbeda adalah hal yang benar. Selama percakapan, keduanya sepertinya tidak bergerak, tetapi pada kenyataannya, kekuatan pedang yang terpancar dari mereka berdua telah saling bertarung, membalikkan dunia, jatuh ke dalam kekacauan besar seperti runtuh dan kelelahan. Pemandangan seperti bencana alam itu telah mengusik rahasia langit dan menarik perhatian banyak orang di Lingqiao Sensu. Ledakan, jubah Tao Lucy menonjol, dan bunga pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, mengembun menjadi pedang Tao. Saat Lucy memegang pedang Dao di tangannya, perubahan menakjubkan lainnya terjadi pada kekuatan Lucy. Lebih kuat dan lebih mendominasi dari sebelumnya. Hampir pada saat yang sama, Suyi mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang Dao yang sederhana dan murni muncul. Kekuatannya juga berubah secara diam-diam. Tidak jelas dan misterius, terlepas dari dunia luar, tanpa ujung dan sudut, dengan pesona yang tenang dan sederhana. Kendo saya disebut Jiuji. 9 adalah batas angka dan akhir dari Dao. Selanjutnya, saya akan mengembangkan rahasia Jiuji. Silakan lihat. Lucy sedikit menyipitkan matanya, dan segera melolong panjang, dan menyerang dengan pedangnya. Memegang sepotong bunga pedang dengan santai, dalam jalinan cahaya dan bayangan, bunga ungu yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan tenang di dunia, menyimpulkan aturan batas, mengubah dunia. Seluruh dunia telah berubah menjadi Thunder Dao Sword Field yang penuh guntur. Bunga pedang ungu bermekaran di seluruh langit, dan guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan energi pedang mengalir turun dan meledak. Kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Wilayah Ziki datang dari timur. Dengan satu serangan, alam guntur dan guntur diubah menjadi energi pedang yang hiruk-pikuk, dan kekuatan destruktif dari tubuh ilmu pedang itu diturunkan ke tingkat yang tak terbayangkan. Mata Suyi tenang, pikirannya sangat halus, sosoknya berdiri diam, tetapi ada sedikit rasa kebal. Energi pedang guntur yang keras dan gemilang membombardirnya, menghasilkan benturan yang memekakkan telinga. Tapi itu hanya memercikkan guntur dan cahaya pedang ke seluruh langit, tapi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Karena di sekitar tubuh Suyi, tirai pedang yang bulat sempurna muncul, tanpa awal dan akhir, tanpa kekurangan dan kekurangan, itu berputar-putar, dan tetap sama. Membuka, dan saat Suyi maju selangkah, dia mengayunkan pedangnya melintasi langit. Ledakan, seluruh Thunder Sword Field bergetar hebat. Bunga pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya yang mekar sepertinya telah dirusak dan dihancurkan oleh badai, dan layu dengan sedih. Retakan besar muncul di sudut dunia ini. Ini seperti celah di dunia. Bagus. Lucy tertawa terbahak-bahak. Alam guntur yang retak tiba-tiba runtuh. Dan dalam keruntuhan semacam ini, gelombang kehancuran yang tak terlukiskan muncul. Ini seperti memecahkan penutup tanah, memicu gunung berapi lava, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan energi destruktif dan mati, mekar di tempat yang bobrok, dan menyapu langit. Dalam sekejap, Suyi merasakan krisis muncul di wajahnya. Pedang pertama Lucy, Yan Thunder Sword Domain. Dan pedang kedua ini, berdasarkan kekuatan lama yang dihancurkan oleh pedang pertama, menciptakan kembali kehidupan baru. Itu terlihat seperti dua pedang, tetapi mereka cocok dan berkomunikasi satu sama lain, membuat dua kekuatan kehancuran dan kehidupan baru bergabung menjadi satu dengan sempurna. Suyi diam-diam memuji metode ini. Pencapaian ilmu pedang semacam ini memang bisa disebut luar biasa, dan semua perubahan tersembunyi di dalamnya, dan jalannya penuh dengan perubahan. Merusak, Suyi mengayunkan pedangnya, dan menebas dengan ringan. Tapi dalam pedang sederhana dan kasual ini, ada misteri ilmu pedang Suyi di dalamnya. Air tidak memiliki keadaan normal, dan pukulan tidak memiliki formula tetap. Daunnya, dengan ilmu pedangnya sendiri sebagai benih, melebur segala macam cara menjadi satu tungku, dapat menghancurkan segala macam sihir dengan satu pedang, dan juga dapat mengembangkan segala macam sihir dengan satu pedang.
Itu tidak hanya dapat mematahkan 10.000 cara dengan pedang, tetapi juga mengubah 10.000 cara dengan pedang. Dan saat membunuh musuh, tidak perlu lagi mempertimbangkan kekuatan supernatural pedang, rahasia pedang bergerak, kemana hati pergi, pedang bergerak sesuai hati, melampaui luar sangkar. Sama seperti pedang ini, ia memiliki inti dari jurus pamungkas paling bawah, memetik bunga di pagi hari, dan inti dari, membelah gunung dan laut, di pedang klasik Kuaizai Agung. Gerakan pedang dan teknik rahasia yang dia ciptakan di masa lalu ini telah disempurnakan menjadi satu tungku dan sepenuhnya menyatu. Dan ketika Sui menebas dengan pedang ini, dunia terpecah menjadi celah. Di tempat retakan menyebar, energi pedang penghancur yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke kedua sisi seperti air pasang. Keretakan tidak pernah berhenti, dan ujung keretakan, sampai Lucy pergi. Tidak, sebenarnya, itu adalah pedang Sui. Begitu pedang dilepaskan, itu menghancurkan gerakan pamungkas, membelah langit dan bumi, hingga musuh hilang. Jauh dan luas, dan pedang ini terlihat sangat sederhana. Belum lagi orang biasa, bahkan orang-orang kuno di dunia ini mungkin sulit untuk melihat arti sebenarnya dari pedang ini. Namun, Lucy dengan jelas menyadarinya. Ekspresinya tergerak, matanya berubah secara halus, dan dia tidak berani ragu untuk melemparkan pedang ketiga. Klik, cahaya pedang yang menyilaukan menyala seperti api listrik. Segera, pedang yang ditebas Sui hancur. Itu muncul dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Ini adalah tiang ketiga dari 9 tiang ilmu pedang, Lucy, kilasan inspirasi. Secepat kilatan cahaya, kilasan inspirasi. Di bawah pedang ini, ruang sepertinya menghilang, dan waktu sepertinya ada. Ini adalah kecepatan yang tak terlukiskan, ketika mencapai ekstrim, ketajaman dan aura destruktif dari pedang ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang ini tidak buruk, Sui berkata dengan lembut, tapi, itu tidak bisa dipecahkan. Lucy tersenyum dan berkata, kami akan menunggu dan melihat. Suara baru saja dimulai. Cila, sosok Sui terbelah oleh kilatan energi pedang. Dimanapun dia berdiri, ada celah selokan yang lurus. Tetapi pada saat yang sama, sosok Sui muncul dalam kehampaan di sisi lain. Dan sosoknya yang terbelah hanyalah sebuah afterimage. Meski dia menghindari pedang yang luar biasa ini, Sui masih terluka. Ada retakan di lengan jubah lengan kiri, dan luka pedang berdarah tetap ada di kulit, dan tulangnya terlihat sangat dalam. Dengan kata lain, jika Sui tidak mengelak tepat waktu sebelumnya, mungkin dia tidak akan mati, tetapi lengan kiri ini ditakdirkan untuk gagal. Tapi sebelum Sui bisa berdiri diam, semburan energi pedang datang ke arahnya seperti badai dahsyat. Semuanya sangat cepat, muncul seperti hantu dari berbagai sudut dan arah. Bahkan cara mundur Sui diprediksi, ketika dia ingin menghindar, ada ledakan energi pedang, dan ruang di mana dia ingin menghindar sangat indah, tak tertandingi, berbahaya, dan dapat diubah. Tingkat ilmu pedang ini, jika Anda ingin membunuh para Master Dewa Jiulian di dunia ini, banyak orang takut mereka akan musnah di tempat sebelum mereka sempat bereaksi. Energi pedang itu sangat cepat, tidak mungkin untuk dilawan. Namun, yang mengejutkan Lucy, Sui tidak mengelak, tetapi berdiri di tempatnya, dengan tubuh sehijau dao-dao, tidak bergerak selamanya. Seberapa mengerikan kekuatan tebasan pedang Mizaza ke tubuh Sui. Namun, sulit dipercaya bahwa semua pedang Qi itu ditelan oleh lapisan kekuatan pedang tak terlihat yang melonjak di sekitar tubuh Sui sebelum mereka menunjukkan kekuatannya. Sepertinya ada reruntuhan tak terlihat yang tersembunyi di sekitar Sui. Reruntuhan besar tidak terbatas dan tak terduga, seolah-olah apapun dan kekuatan apapun jatuh ke dalam reruntuhan besar ini, ia akan ditelan dan menghilang tanpa suara. Ini adalah aturan Xuanzu, menghancurkan takdir dan memutuskan sebab dan akibat. Semacam jalan tertinggi yang datang dari sungai panjang takdir dan dianugerahkan oleh kehidupan pertama. Di depan Xuanzu, semua kekuatan dan segalanya akan terputus, seperti pohon yang akarnya dipotong, dan sungai yang sumbernya terputus. Di masa lalu, Sui telah menggunakan cara ini berkali-kali. Namun, hanya setelah menginjakkan kaki di jalan keabadian, dia akhirnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari jalan Xuanzu. Di depan jalan ini, bukan hanya takdir, bukan hanya sebab dan akibat yang bisa dipatahkan, tapi semuanya bisa dipotong. Saat ini, pijakan Sui seperti kehancuran besar di langit, memotong semua energi pedang yang berasal dari pembunuhan. Dan dia sendiri merasa nyaman. Dari kejauhan, saat menyaksikan pemandangan ini, Lucy mengerutkan kening. Tidak terkejut, tapi kejutan, karena dengan penglihatannya, saat ini, dia tidak bisa melihat kekuatan macam apa yang digunakan Sui. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.